Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan membuat pizza ya teman-teman. Jadi cara membuat pizza ya, ini bahan-bahannya ada paprika paprika merah, paprika kuning, kemudian bawang bombay. Ini ada paprika hijau ya teman-teman. Kemudian ini ada yang ini nanti diolesin di wajan ya, seperti ini, seperti minyak begitu, tapi ini lebih harum, tidak berminyak sekali ya. Jenis ini wangi sekali teman-teman. Kemudian kulit pizza ya, ini kulit pizza. Kemudian ini ada daging sapi teman-teman, ini daging sapi yang itu gepeng-gepeng diiris tipis begitu ya, kalau orang Taiwan bilangnya robien. Jadi ini pizza ala saya ya, saya suka banget, saya sering membuat ya teman-teman. Kemudian ini ada mozzarella, nah mozzarella ya, atau ini ya teman-teman, mozzarella ada ya tuh, mozzarella. Nah ini macam-macam jenisnya teman-teman. Jadi ini yang buat lengket-lengket begitu. Kita simak keseruan hari ini membuat pizza ya teman-teman. Nah ini semua ini udah saya cuci semua ya, ini paprikanya gitu ya. Jadi kenapa saya pakai paprika merah dan kuning, biar cantik ya teman-teman. Kemudian bawang bombay, saya kalau bikin pizza nggak ketinggalan bawang bombay ya. Nah terus ini pizza ala saya teman-teman. Caranya kita potong-potong dulu ya. Ini bawang bombay kita potong secukupnya teman-teman, karena ini kulit pizzanya saya bikin ininya ada 5 ya, ini 5 ya, segini teman-teman. Ini ada 5, satu bungkusnya 5, saya nggak terlalu banyak, nanti gampang kalau diiris-iris seperti ini ya, terus diiris seperti ini ya, setelah dibelah terus diiris seperti ini teman-teman. Dan ini semua udah saya cuci ya. Ini bawang bombaynya lebih banyak, lebih gurih teman-teman. Kita nggak bikin, soalnya nanti banyak sayuran yang lain, kita seperberapanya ya, ini enggak semua, separuh, masih separuhnya ya, enggak separuhnya lagi gitu ya. Nah ini paprikanya kita potong-potong ya teman-teman. Jadi dipotong-potong seperti ini ya. Jadi ini buat konsumsi, makan sendiri gitu, konsumsi sendiri, atau mungkin bisa bagi teman-teman yang punya ide jualan, ini bagus sekali. Kenapa pizza itu harganya mahal teman-teman? Karena ini bahan-bahannya pun mahal, terus bergizi gitu ya. Nah, ini paprika merahnya juga dipotong seperti ini ya teman-teman. Kita bikin, jangan banyak-banyak, nanti kalau kurang bikin lagi aja gitu ya. Kalau untuk makan sendiri ini saya sering bikin teman-teman. Kalau di Indonesia saya juga pernah bikin ya teman-teman. Sampai kesini kalau mau makan itu bikin sendiri bisa nggak terlalu mahal ya. Kalau kita beli itu satu, kalau di sini tuh 400 NT sampai 500 NT ya teman-teman. Nah ini dipotong seperti ini ya, tuh, potong-potong ya. Nah jadi ini warna-warni, ada 3 warna paprika teman-teman, cantiknya luar biasa ya. Nah kita potong seperti ini, jangan terlalu panjang ya teman-teman. Nanti kalau panjang, biasanya kalau pas lagi memotong itunya apa, pizzanya kalau udah mateng itu biasanya itu terlalu nyagram gitu ya, terlalu kepanjangan. Nah, kira-kira dipotong seperti ini aja ya. Tuh warnanya udah cantik banget teman-teman tuh.
Nah ini paprikanya juga saya suka bawang bombay paprika. Nah ini daging sapinya ini yang tipis-tipis ya, ini gampang sekali matang ya teman-teman. Kalau beli kita kadang-kadang itu cuma sedikit sayurannya, kalau saya bikin tuh sayurannya banyak ya. Jatuhnya itu nggak terlalu mahal ya teman-teman. Ya beli mahal sekali ya. Kalau beli tuh nggak mesti bukan selera kita, kadang beda ya. Pokoknya ini beda-beda, bisa buat pizza manis juga bisa teman-teman. Ini dia bikin pizza asin ya. Nah ini dagingnya seperti ini teman-teman. Nah dagingnya itu harus kita potong lagi ya. Ini sebenarnya seperti ini karena ini masih di freezer. Ini dipotong gitu teman-teman. Nah ini kan sebenarnya lembaran-lembaran begitu. Ini karena masih lengket gini di freezer ya. Ini satu potong begitu ya. Nah kemudian dipotong begini teman-teman. Ini sini kan melipat bagian sini ya. Nah ini sini kan nanti ini ya teman-teman. Nah dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Pokoknya potongnya tuh sama seperti potong paprika, jadi nanti warnanya tuh warna-warni, nanti akan terasa enak sekali teman-teman. Nah kita udah siapkan, disisihkan di sini ya. Ini dagingnya nggak usah banyak-banyak, cuma pewangi juga. Kalau banyak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Agak besar-besar nih, kalau dingin karena masih dalam freezer. Kemudian ini dibuka ya mozzarellanya ya, atau keju gitu kan. Tapi ini keju yang apa namanya ya, kayak apa ya, ini cheese itu yang buat ini wangi juga, rasanya tuh asin. Rasanya itu nanti pelengket gitu teman. Nah terus kita mau masak. Oh ya ini saya tambahkan udang ya teman-teman. Tadi saya lupa, ini ada udang nih, udang yang udah dikupas, sudah saya cuci juga ya. Nah, ini boleh juga dipotongin jadi dua ya teman-teman. Kita potongin aja jadi dua ya, biar nggak kebesaran. Nah ini bumbunya ya teman-teman, ada bawang putih sama garam, kemudian ini micin vegetarian ya. Nah ini kita sayurannya itu ditumis dulu semua ya teman-teman. Kita kalau buat tumis ini boleh pakai minyak, ini juga boleh pakai minyak yang tadi yang itu ya teman-teman. Sedikit aja ya teman-teman. Boleh juga pakai minyak ini jadi wangi ya teman-teman. Nah kemudian masukin bawang putih. Ini tadi apinya udah saya buka ya teman-teman, tapi belum panas sekali. Kemudian masukkan dagingnya ya. Ini daging sapi teman-teman, jadi seperti ini. Oh ini kayaknya ngirisnya tuh kebesaran ya. Nanti enggak teman-teman, nanti kalau udah matang dia bentuknya enggak besar. Seperti itu ya. Kemudian bawang bombay masukkan dulu ya.
sayurannya masukkan ya teman-teman, ini sayuran tadi masukkan semua. Kemudian masukkan garam dan micin ya. Karena di sini micin vegetarian itu juga asin, jadi garamnya sedikit aja teman-teman. Dan yang suka pakai gula boleh juga pakai gula putih ya, jangan gula merah ya, gula putih sedikit, tapi ini saya nggak mau pakai gula ya teman-teman. Setelah agak layu kita masukkan ini udangnya tadi. Udang itu kan cepat sekali matang ya, jadi ini nggak terlalu matang sekali teman-teman, karena ini nanti mau dimasak. Udangnya langsung merah seperti ini, jadi kelihatan cepat sekali ya. Jadi kalau kelamaan itu udangnya keras ya teman-teman. Tes rasa. Rasanya enak banget, pas, jadi saya ngambil. Kemudian ini nggak perlu sampai matang sekali ya teman-teman, kita matikan kompornya. Kemudian ini kulit pizzanya kita masukin di ini buat panggang di oven ya teman-teman nih, gaoxiang ya. Nah kayak begitu. Lalu sayurannya, tapi ini nggak mau dua, ini terlalu kecil ya teman-teman. Untung saya belinya kulit pizzanya yang kecil ya, jadi ini cukup satu, nanti satu persatu dipanggang. Lalu sayurannya kita masukin di atasnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Sebaiknya ovennya kalau lebih besar, jadi bikin yang besar teman-teman. Ini karena terlalu kecil.
Nah, warnanya cantik ya, ada hijau, paprika, kemudian putih, bawang bombay, kemudian ada paprika hijau dan kuning begitu ya teman-teman. Jadi cantik sekali. Kemudian mozzarellanya ini mozzarellanya ya, taruh di atasnya seperti ini ya teman-teman. Ini mozzarella ini terasa wangi sekali, bau harumnya itu wangi ya. Dan ini nanti pelengket antara sayur yang satu ke satunya lain. Nah, yang lainnya teman-teman, jadi melengket begitu. Enak sekali, ini belum matang aja udah harum ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan dalam oven. Ini oven kecil ya teman-teman. Padahal kalau yang bagus buat pizza khusus itu yang besar ya. Ini apa adanya ya. Kemudian kita, nah ini udah dimasukkan ya, kita tutup. Lalu kita puter. Nah, kira-kira nanti kalau udah lengket, udah harum itu beberapa menit tergantung nanti, terus kita itu ya teman-teman. Kalau udah sini udah harum berarti ini udah matang, kemudian nanti ini ceklek bunyi ya. Kita harus perhatikan teman-teman, jangan sampai gosong ya. Kadang kan ketebalan kulit pizza itu beda-beda, ada yang tipis ada yang tebal. Kemudian nanti berapa menitnya pun kita bisa atur sendiri aja ya, dikira-kira aja teman-teman. Kira-kira kalau nanti kira-kira udah matang, ini belum bunyi celing gitu, belum klek, itu juga pizzanya boleh diangkat ya. Panas ya teman-teman, harus pakai jabitan yang angkatnya ya. Itu seperti itu teman-teman. Oh ya, tadi sebenarnya ini kejunya itu buat pewangi di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Maaf, saya pakai minyak yang tadi. Nah, di sini teman-teman ya. Tapi pakai minyak itu juga bisa, kalau ini lebih wangi. Ini cepat melarah ya teman-teman. Kelupaan ya teman-teman, karena itu saking banyaknya bahan-bahan. Nanti kalau dikasih ini lebih wangi, tapi jangan banyak-banyak. Saya tadi pakai minyak itu teman-teman. Kalau jika pakai ini itu lebih wangi, pakai ini ya, pakai ini tuh. Jadi ini batangan seperti ini teman-teman. Saya mau nyoba yang nggak pakai itu satu itu tadi. Ini udah hancur teman-teman. Harumnya beda, jadi membedakan nanti yang pakai keju itu sama yang enggak, enak kan yang ini. Itu udah ya. Nah, ini udah harum teman-teman, satu persatu udah mateng ya. Wow, keren banget tuh, masih ada apinya begitu, jadi nggak nampak banget teman-teman. Tuh udah wangi, ini udah mateng ya. Nah, ini pisangnya udah matang ya teman-teman. Wow, menarik sekali. Ini sangat harum banget ya.
Kemudian kalau mau makan ya, ini digunting aja teman-teman. Tadi saya udah gunting, jadi ini gunting khusus ya, gunting khusus yang buat gunting makanan ya teman-teman, jangan dicampur buat gunting yang lain ya, begini aja. Nah ini mozzarellanya udah lengket jadi satu ya, seperti itu teman-teman. Sebenarnya membuat pizza itu mudah, cuma dia kan lama ya teman-teman, waktunya agak lama gitu ya. Apalagi kalau membuat kulitnya sendiri ya teman-teman, kulit pizzanya sendiri itu juga lama, nunggu kulit pizzanya itu mengembang. Dia harus dipakai pengembang begitu ya. Harum banget pokoknya, makanya saya ketagihan sering bikin ya teman-teman, enak. Nah seperti ini ya, nah tuh, jadi ini lengket, mozzarellanya itu lengket ya. Nah seperti itu teman-teman. Selamat mencoba pizza ala saya ya teman-teman, ala Pilam Channel. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.